Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsadi wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalatu wassalam bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aqithna sari'an shkina jami'an bi'izzatillah. Ahbabana fillah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita ingin kembali mendapatkan suatu perkara yang dari hari ke hari semakin menjauh daripada kita, dari masa ke semasa semakin pudar dalam kehidupan kita. Itu adalah tuma'ninatul qulub, ketenangan hati dan juga dengan ketentraman jiwa. Maka kira-kira dengan sejumlah sekian daripada keindahan-keindahan yang indah dan juga dengan kecantikan-kecantikan yang cantik dan juga dengan sejumlah sekian kelengkapan-kelengkapan yang melengkapi kehidupan kita sehari-hari dan juga dengan kemodernan yang modern, kecanggihan yang canggih, kelengkapan yang lengkap, itu masih belum mampu untuk membuat jiwa raga kita jadi tentram. Justru semakin sehari hari kita semakin gundah, semakin sehari perasaan kita semakin tergugat, baik itu dengan orang-orang politiknya, ahli ekonominya, atau juga dengan kita rakyat jelata, yang dengan kita tidak dapat menikmati kenikmatan yang nikmat dan juga dengan keindahan yang indah, yang kalau pada waktu kita berada di tempat yang paling aman pun juga ternyata dengan kita tidak menikmati dengan keamanannya. Yang pada waktu kita sedang berada dengan ma'iyatillah jalla jalaluh, dengan kebersamaan kita atau dengan perlindungan Allah jalla jalaluh pun juga dengan hati kita tidak merasa damai. Yang pada saat dengan kita menjadi tetamu istimewa Allah jalla jalaluh, di saat dengan kita dimuliakan untuk menjadi tetamu dan delegasi istimewa dengan melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, pun juga ternyata hati kita masih tidak tenang, perasaan kita masih tidak tentram, suasana kita tentu juga tidak damai, kerisauan senantiasa daripada masa ke semasa. Takut kalau dengan kita kena tipu, takut kalau dengan kita kena ganggu, takut kalau dengan kita kena disakiti, takut kalau dengan kita ternyata ada orang yang curang dan khianat dalam kehidupannya, takut kalau dengan kita kalah dalam percaturan politiknya, takut risau dan bimbang kalau dengan kita kesakitan dengan COVID-19-nya. Ini kan diantara daripada realiti hidup. Ini antara daripada perkara-perkara yang kita rasakan dalam kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari dulu lagi sejak abadi, sebelum dengan kita diciptakan tanpa ada permulaannya dengan kalam azali daripada al-Maula Jalla Jalaluh, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kau dambakan itu adalah ketenangan, ketentraman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, pasrah total kita dengan kehendak dan juga dengan ketentuan takdir. Maka dengan rumusannya itulah dengan amalan-amalan yang diperintahkan, itulah dengan pesan daripada Tuan Khatib pada tiap minggu, itulah dengan
bimbingan dan wahyu, bimbingan daripada wahyu, bimbingan daripada Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh Sayyidul Awwalin wal Akhirin Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah yang berbunyi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kita pada malam hari ini kita nak gunakan kayu ukur. Apakah kira-kira dengan zikir yang sudah kita zikirkan, dengan amalan yang sudah kita amalkan, dengan bacaan yang dibaca, mungkin itu dengan tahajudnya, mungkin itu juga dengan salat duha dan juga dengan awwabinnya, mungkin itu dengan tilawah tasbih dan tahmidnya, mungkin juga itu dengan seumpama salat dan juga dengan puasanya. Apakah kita sudah mendapatkan tatmainnul qulub ala bizikrillah, bizikrillah dengan halal dan haramnya, ala bizikrillah dengan sebutan dan juga dengan lantunannya, ala bizikrillah itu yang berzikir tidak hanya dengan mulut dan juga dengan percakapannya, zikrullah dengan pakaiannya, zikrullah pada waktu kita duduk, zikrullah pada waktu kita berjalan, zikrullah pada waktu kita memerintah, zikrullah dalam politik dan juga dalam budaya, zikrullah dengan pergaulan dan juga dengan keluarga. Ala bizikrillah tatmainnu al-qulub, ala bizikrillah, ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi damai, hati kita akan menjadi tenang, hati dan perasaan kita akan menjadi bening. Tapi bagaimana? Bukan karena kita tidak berzikir, yang walaupun dengan kita sudah zakirin Maula Jalla Jalaluh, tapi tetap saja ketenangan itu tidak kita dapatkan. Tapi ternyata masih juga dengan kita keluh resah. Apa kira-kira yang menyebabkan dengan kita tidak tenang pada waktu kita berzikir? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, kenapa hati tidak damai? Kenapa perasaan kita tidak tenang? Kenapa pikiran kita masih juga kesana kemari? Ini berarti ada problem, ada masalah, ada penyakit yang menjauhkan kita daripada kedamaian, yang membuat hati kita jadi tidak pernah tentram dan juga tidak pernah nyaman. Apakah kira-kira sebab musababnya itu karena kita tidak tulus? Apakah kira-kira sebab musababnya itu karena dorongan daripada nafsu dan juga dengan keinginan untuk kita mendapatkan populariti, riya dan sum'ah? Apakah kira-kira disebabkan karena dengan kita tidak yakin dengan janji-janji Allah Jalla Jalaluh? Bahasa sederhana, mungkin saja itu adalah ketentuan takdir daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkin saja itu akan berlaku dengan sesiapa saja yang kehilangan duit, yang kehilangan dompet, yang kehilangan handphone, yang kehilangan jawatan, yang kehilangan harta, yang kehilangan kedudukan. Hanya dalam beberapa waktu saja memerintah sebagai Perdana Menteri, ternyata dengan jabatan itu beralih kepada orang lain. Hanya sekejap saja mendapatkan dan juga menikmati dengan kekayaannya, ternyata justru dengan kerugian demi kerugian yang menimpanya, baru saja menikmati kenikmatan dan juga dengan kenyamanan yang nyaman dan juga dengan keindahan-keindahan yang cantik. Tapi ternyata dengan segelip mata memandang, ternyata kecantikan tadi itu menjadi pudar. Apa kira-kira yang menjadi asbab sehingga itu diantara daripada problematika yang menimpa kehidupan kita? Ketidaktenangan, ketidaktentraman dengan hidup, dalam hidup yang walaupun dengan kita zakir. Jawabannya kita baru pada tahapan yang pertama dengan kita berzikir, tapi kita masih belum madzkur, masih belum disebut. Kita baru menyebut, tapi kita tidak disebut. Kita masih pada peringkat dan juga pada tahapan yang pertama. Agar bagaimana dengan kita sampai kepada kategori, kepada kriteria ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya ketahuilah para kekasih Allah, bila dengan kita akan menjadi kekasih Allah. Jadi itu dengan pertanyaannya, kepada sesiapa saja yang akan mendapatkan kemuliaan dan juga dengan keagungan dan kehormatan daripada Allah. Yang pertama, la khaufun, tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang namanya keluh resah, tidak ada yang namanya bimbang, tidak ada yang namanya takut, tidak ada yang namanya risau.
Limadza? Sebab mereka telah mendapatkan satu kehormatan dengan jolokan yang diberikan kepada mereka itu adalah kekasih Allah. Sesungguhnya ala inna awliya Allahi la khaufun, bukan setakat la khaufun, justru juga walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa sedih. Tidak ada yang namanya kecewa, tidak ada yang namanya sedih, tidak ada yang namanya kesal, tidak ada yang namanya memberontak atas segala ketentuan takdir. Ini diantara daripada lantunan doa yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Khasyah yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh, anugerahkan kepada kami, berikan bahagia dan habuan kepada kami daripada khasyah, daripada rasa takut, tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, yang mampu untuk menghailola, untuk memisahkan kami dengan dunia maksiat dan juga dengan kemungkaran. Itu yang pertama yang kita mohon. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Sambungannya, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan juga daripada ketaatan yang boleh membawa kami masuk ke dalam surga. Ketaatan yang kita targetkan, ketaatan yang mampu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ketaatan yang kita inginkan, yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh, ketaatan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Jalla Jalaluh, kepada rahmat dan maghfirahnya, surga penghujungnya. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan juga daripada keyakinan yang akan memudahkan, maksudnya kesannya kepada hati dan juga dengan perasaan terhadap masaibad dunia, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita, corona sekalipun, ancaman sekalipun, problematika sekalipun, bala sekalipun, musibah sekalipun, seperti apapun besarnya, tetap juga dengan kita tidak keluh resah. Justru dengan kita seperti yang dinyatakan oleh salah seorang daripada salafun saleh, itu dengan Sayyiduna Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, dengan beliau mengucapkan hamdalah dengan rasa syukur sebanyak 4 marat, 4 kali mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, pada saat ketika ditimpa satu musibah. Yang pertama, pada saat ketika musibah yang Allah timpakan kepadaku, pada waktu musibah yang menimpa, musibah yang Allah timpakan kepada aku atau kepada beliau, itu yang dengan kita punya kemampuan untuk kita menyandang dan juga untuk kita tabah dan sabar dengan ujian yang ditimpakan. Pada waktu kita tidak ditimpa dengan musibah yang lebih besar, alhamdulillah, alhamdulillah, ada lagi orang lebih besar musibahnya. Setakat kehilangan dompetnya itu kehilangan kereta, setakat kehilangan kereta saja itu kehilangan jabatan Perdana Menterinya, setakat hanya kehilangan jabatan sebagai Perdana Menteri, yaitu meninggal dunia, kan? Alhamdulillah, cumanlah kita tidak bersyukur. Jadi hidup ini akan jadi indah, hati kita akan jadi damai, pikiran kita akan menjadi bening dan juga akan menjadi tentram. Kenapa? Sebab sebesar apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, Allah tidak timpakan kepada kita dengan musibah yang lebih besar. Alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, ternyata dengan musibah yang Allah timpakan tadi itu membuat aku jadi bersyukur, membuat aku jadi mengucapkan hamdalah, membuat aku berterima kasih. Kenapa? Sebab itu akan menjadi pembersih, itu peringatan, itu adalah sebagian daripada teguran Allah Jalla Jalaluh, supaya kita tidak jadi terbabit, atau supaya kita tidak lagi terbabit, supaya dengan kita tidak lanjut, supaya dengan kita tidak berterusan dengan kejanggalan dan juga dengan perkara negatif yang kita lakukan. Itu sebagai satu teguran daripada Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah kalau dalam bentuk teguran, alhamdulillah juga kalau untuk mengangkat martabat dan kedudukan kita di sisi Allah. Alhamdulillah juga kalau itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Alhamdulillah untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alhamdulillah yang pertama.
karena tidak Allah timpakan kepada kita dengan musibah yang lebih besar. Alhamdulillah. Yang kedua, karena dengan kita boleh tabah dan syukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, karena itu adalah sebagai suatu bisyaratul khair, berita gembira yang Allah akan berikan kepada kita keampunan dosa, kenaikan derajat, atau juga dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, atau peringatan dan teguran supaya kamu tidak terus menerus dalam kelengahan, atau juga dalam kesesatan, kedegilan, kemungkaran, dan juga dengan kemaksiatanmu. Yang keempat, macam mana dengan mengucapkan alhamdulillah pada kali yang keempat? Sebab pada waktu itu, pada saat dia tidak berlaku kepada agamaku. Musibah yang paling teruk, musibah kita sekarang ini, musibah yang menimpa kepada sembahyang kita, musibah yang menimpa kepada agama kita, musibah yang menimpa kepada halal dan haramnya. Tak ada lagi rasa geram di hati kita, tak ada rasa geram atau benci apalagi kepada seseorang yang tidak salat, kepada yang pada waktu adzan sudah berkumandang. Ingat, pada waktu kita berada di ketepian, pada waktu kita sedang berada di Kuantan, sembahyang di masjid namanya Masjid Ketepian Putra. Rupa-rupanya memang mereka yang Allah berikan ilham untuk memberikan nama kepada masjid itu dengan nama Ketepian Putra, itu memang sesuai dengan hakikatnya. Memang terketepi masjid itu, kalah dengan mall, kalah dengan pasar malam, kalah juga dengan hotel, kalah juga dengan pusat-pusat hiburan, kalah dengan kolam renang. Samping menyampingnya, Masya Allah, coba masjid itu jadi mender, kecil hati, rasa malu. Ya Allah, malunya aku ada di sini. Ya Rahman Rahimin, tak ramai mana orang yang berkunjung. Padahal dulu masyarakat pernah mengeluh, bila nak buka masjid, macam mana tak ada pengajian, macam mana tak boleh jamaah, macam mana dilarang untuk melaksanakan salat Jumat. Begitu masjid dibuka, tautnya dekat tepi orang-orangnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini reality. Wal iyadu billah. Jadi diantara daripada lantunan doa yang kita mohon, wala taj'al musibatana fi dinina, jangan sampai kau jadikan musibah itu menimpa kepada agama kami. Kalau menimpa kepada harta benda, menimpa kepada jabatannya, menimpa kepada kesehatannya, memang itu berat, menyedihkan memang, dan juga menyusahkan, betul, membuat dengan kita jadi keluh resah. Ya, kita pastikan tentang perkara-perkara yang berlaku, tapi pada waktu, pada saat musibah yang menimpa, bukan menimpa agama, semuanya itu menjadi kecil. Pertanyaannya seperti apa? Bukan anak yang pertama, bukan anak yang kedua, bukan anak yang ketiga, 4 atau 5 orang, anak remaja. Masya Allah, tabarakallah. Katakan saja dengan nama satu persatu untuk mudah diingat. Hamid, Ahmad, Mahmud, Hamdan, Humaidi. Mahmud, Ahmad, Humaidi, Hamdan, Hamid. Apa yang berlaku? Setelah dengan kelima-limanya terpilih untuk berada, untuk menjadi prajurit, untuk menjadi tentara, untuk menjadi pasukan di medan perang. Masya Allah, tabarakallah, peperangan yang berlangsung. Setelah beberapa hari kemudian, di mana dengan emak yang ditinggalkan oleh 5 orang anak yang gagah perkasa, anak-anak muda, Bang Azim, muda-muda lagi, bukan yang sudah berumur, yang dah tua-tua, yang kalau tidak perang pun mati juga. Dan ini tua muda-muda nih, kita yang sudah 60-an nih, kalau tidak berperang pun akan mati juga, cepat atau lambat. Tapi kalau masih muda lagi, kita menaruh harapan, ini suatu aset yang sangat-sangat berharga, gagah perkasa luar biasa. Ternyata makci yang memberangkatkan satu persatu daripada 5 orang pemuda tadi itu, setelah peperangan itu berlangsung, makci itu tak tanya macam mana anakku yang pertama, anakku yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Justru yang ditanyakan macam mana Rasulullah SAW. Mahabbah kepada baginda Nabi, mahabbah kepada agama, mahabbah kepada kebenaran, mahabbah kepada dakwah, mahabbah untuk masa depan umat.
Sebab kalau musibah menimpa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira siapa yang akan menjadi penggeraknya? Akan termotivasi hati mereka itu dengan siapa? Dengan bimbingannya siapa? Atau dengan nasihatnya siapa? Beza. Macam manapun tajamnya pandangan mata hati, macam manapun tajamnya pandangan mata batin kita kepada seseorang, nazarah kita tidak seperti nazarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuat seseorang yang tadinya samsing ternyata menjadi baik, yang tadinya malas ternyata akan menjadi rajin, yang tadinya murkanya, bencinya luar biasa, tapi ternyata secara seketika bertukar rasa benci tadi itu dengan rasa mahabbah, rasa gerah dan juga dengan rasa kesal tadi itu kepada tumakninah, tenang dan bening. Ini diantara daripada imbasan lempiasan Nazratul Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin saqima. Ini lantunan. Nazrah tadi itu mampu untuk mengobati min imradin daripada penyakit, min imradin saqimah daripada penyakit yang menimpa, penyakit yang mampu untuk menyekat leluasa pergerakan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kita harapkan nazrah daripada Allah dan juga nazrah daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah, satu nazrah saja daripada baginda dengan modal iman dan yakin bersama beliau itu sudah naik martabat mereka daripada manusia biasa menjadi pada manusia yang super luar biasa, akan menjadi sahabiyun jalil, sohbah yang mereka dapatkan karena dengan mereka dapat bersohbah mendapatkan gelaran sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih mahal nilainya daripada darajatul abdal, lebih mahal nilainya daripada al-autad, lebih mahal nilainya daripada al-aqtab, lebih mahal nilainya daripada al-akhyar, as-salihin, al-arifin. Kembali kepada permulaan kita, rupa-rupanya yang menyebabkan hati kita jadi keluh resah tadi itu dengan kita masih belum tergolong dalam kumpulan yang madhkur ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu tafsiran yang pertama. Sesungguhnya ketahuilah dengan zikrillah, dengan mengingat Allah, atau dengan zikrullahilak, ima zikruka lahu atau zikrullahi lah. Ya ima pada waktu kita berzikir mengingat Allah, atau kalau pada waktu Allah menyebut kita. Ala bizikrillah, sesungguhnya dengan sebutan Allah, berarti kita mazkur, kita antara zakir dengan mazkur. Kedua-duanya itu dapat kita pahami daripada maksud ayat. Berarti ketenangan dan ketentraman akan kita dapatkan. Seperti apapun ujian yang menimpa, tapi tetap dengan kita boleh tabah. Seperti apapun ujian yang menimpa, tetap saja dengan kita boleh sabar. Kenapa? Sebab kita berada pada kumpulan zakir dan mazkur, ingat dan diingat. Ana jalisu man zakarani, aku berteman, aku menemani, aku bersohbah, aku bersama orang yang senantiasa ingat kepadaku. Inilah rahasianya, inilah jawabannya, inilah rumusan. Kenapa dengan hati kita jadi keluh resah? Kenapa dengan kita tidak merasa tenang dalam hidup? Sebab yang pertama kita hanya baru pada peringkat yang pertama, zakir. Kita tidak akan mazkur kecuali kalau pada waktu senantiasa dengan kita zakir. Dalam ayat yang berikutnya atau dalam ayat-ayat yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah kiaman pada waktu berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, wa ala junubikum wa ala junubim pada waktu mereka berbaring. Kita pada waktu kita berzikir pun kita lengah. Syukur malam hari ini tak ada orang main handphone, ada juga yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi macam mana kita jadi mazkur? Kamu tidak ingat aku, kamu nipu aku. Ini kan realitinya. Apalagi kalau ada meja begini, lebih-lebih lagi kalau ada lacinya. Oh, masya Allah, Allah Akbar, subhanallah, takbir. Masya Allah, masya Allah.
Nipu tak? Nipu kan? Muka macam seperti memberikan respon kepada pengajian yang disampaikan, tapi tangan main. Tangan dengan kerupa sap, rupa-rupanya senyum tadi itu terbagi dua. Senyum dengan guru, senyum dengan isi yang termuat dalam Facebook. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi macam mana kita akan jadi mazkur di sisi Allah Jalla Jalaluh yang pada saat ketika kita masih belum berada pada kategori atau juga pada kriteria yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Sabakal mufarridun. Siapakah gerangan al-mufarridun? Tadi golongan yang senantiasa berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, bukan hanya pada waktu kita duduk, juga pada waktu kita berdiri, juga pada waktu kita berbaring. Tidakkah pada waktu kita minum kita zakir dengan iringan bismillahirrahmanirrahim, makannya dengan zikrullah, berpakaiannya dengan zikrullah. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammadu bihi fi hayati. Itu pada waktu kita baca, pada waktu kita pakai baju, atau pada waktu kita depan cermin. Alhamdulillahilladzi bacaan pada masa kita depan cermin. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bi aurati, itu bacaan pada waktu kita pakai baju. Allahumma hamata hasan, Allahumma kama hasan takhalqi fahasin khuluqi. Itu depan cermin. Masya Allah, zakiran pada waktu kita depan cermin. Zakiran pada waktu kita menanggalkan pakaian. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Zakiran pada waktu kita berwudu, awal wudu dengan basmalah, penghujungnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Minal mutatahhirin. Kenapa? Sebab kalau kita sudah tergolong dalam kumpulan al-mutatahhar, kumpulan yang dibersihkan oleh Allah daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, itu doa kita akan meroket secepat kilat. Jadi kata sebagian daripada salafun saleh, kata firman Allah kepada Nabiullah Musa, katakan saja kepada Banu Israel, kalau ibadahnya kalian sampai kalian macam seperti tiang elektrik kurus kering, sehingga sampai tidak ada yang berdaging. Kalau saja dengan ibadahmu sejak daripada detik kau diciptakan oleh Allah sampai kepada kiamat, tetap saja aku tidak akan menerima doa dan permintaan dan permohonan daripada kalian. Macam mana aku dapat menerima sedangkan itu dengan kezaliman di sana sini? Macam mana aku dapat memperkenankan permintaanmu saat ketika ramai orang-orang yang ditindas atau ramai di kalangan hamba-hamba Allah yang disakiti, wal iyadu billah? Macam mana aku boleh mengabulkan doa istisqa, doa minta hujan daripada kalian saat ketika dengan kalian datang kepadaku bi abdadin najisah, dengan badan-badan yang kotor, wal iyadu billah, kotor dengan mengopat, kotor dengan berdusta, kotor dengan menipu, kotoran yang cukup besar pengaruhnya ketidakyakinan kita dengan Allah. Tadi saya nak sebut, mungkin saja kita kehilangan dompet, mungkin saja dengan kita kehilangan duit, mungkin saja kita kehilangan handphone, kehilangan kereta, jawatan, politik, harta dan tata. Tapi jangan sampai pernah dengan kita kehilangan al-yaqinu billah, keyakinan kita dengan Allah. Allah tak pernah berdusta, kekayaan Allah tidak ada batasannya, janji-janji Allah sudah bagikan garansi supaya hati kita dijadi yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyalahi janji. Wa man astaqu minallahi qila, siapa yang paling jujur, siapa yang paling benar ucapannya, percakapannya selain daripada Allah Jalla Jalaluh? Tapi ternyata kita tidak yakin, tapi ternyata dengan kita keluh resah. Daripada mana datangnya keluh resah tadi itu? Karena dengan kita masih belum berada pada posisi orang yang mazkur. Sebab golongan yang mazkur, zakir dan mazkur, itu golongan al-mufarridun. Manhum al-mufarridu ya Rasulullah? Siapakah gerangan mereka yang mufarrid? Tapi kita bersabda, sabakal mufarridun, ke depan orang yang senantiasa mengesahkan Allah. Siapakah gerangan mereka itu? Adzakirinallaha
katsiran wadzakirat, kumpulan yang senantiasa berzikir di mana saja mereka berada, di kalangan kaum laki-laki dan juga di kalangan kaum perempuan. Kita di masjid pun kita tidak berzikir, di Mekah pun kita selfie, pada waktu kita top dan sa'i pun juga dengan kita lupa kita dengan kutsiyatul makan, keagungan dan juga dengan kemuliaan tempat yang kita sedang berada di situ. Hehehe. Sebagian kawan-kawan di Langkawi baru ini bergambar, maksudnya bukan satu bini, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang kebiasaan itu dua, maksudnya kalau seandainya masih bujangan lagi, aku mau bini dua dan juga aku siap untuk dimadukan jadi istri kedua. Innalillahi, apalah bagi sejumlah sikit, nanti tegang pula sampai ujung. Ya Rahman Rahimin. Ini kita sedang berada di Mekah. Tak tahulah Bang Nazim, hati nih mulai alhamdulillah. Adzan dulu. Belum habis lagi ada cicit. Masih dalam pertengahan jalan. Raikanlah keadaan. Tidak ada istilah raih keadaan. Tuh, tunggu belakang. Musibah perasaan tak ada apa di belakang. Ada apa di belakang doh? Tak tahu. Ada apa di belakang? Tak tahu. Buka singkap, buka tingkap, buka langsir. Ada apa situ? Itu penghuni barzakh. Tuh kalau sudah habis dengan peluang yang diberikan, ya Allah, aku baru nak melunang, ya Allah, aku baru bertunangan, baru nak kawin, baru nak bercalon. Mudah-mudahan nanti pilihan raya akan datang itu cepat berlangsung, sebab kami nak memerintah kembali, Melaka sudah kami kalahkan, ya Allah. Ternyata belum sampai kepada pertarungan politik atau dengan pilihan raya yang menyusul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai lagi, dah turun jawatan. Belum selesai lagi, sudah meninggal dunia. Cicit, sabar. Tak ada istilah sabar. Itu urusan kamu. Kamu siap tak siap, tobat tak tobat, ke masjid tidak ke masjid, sedar tidak sedar, insaf tidak insaf, sampai ke penghujung kamu akan kembali. Dan tidak ada bahasa toleransi. Cicit. Kalau situ 49, ayo cepat diobati tuh, karena ditidurkan kalau sudah 49 suhu badan. Kalau 36 poin 1, 36.7 masih oke lagi. 69 menutup padang, panas sungguh badan orang tadi. Oke, adzan dulu lah, nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bilal, adzan. Bismillah.